Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini kita lanjut membahas materi salah satu kisi-kisi dari formasi pengendali organisme pengganggu tanaman. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kisi-kisi pertama dan ke-9. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut membahas mengenai materi lainnya, yaitu kisi-kisi yang ke-8, yaitu penerapan PHT. Nah, penerapan PHT merupakan salah satu materi yang akan keluar saat ujian SKB. Jadi kawan-kawan juga harus menguasai apa itu PHT, prinsip utama PHT, dan komponen-komponen dari PHT tersebut. Nah, kawan-kawan, mari kita lihat materinya. Nah, yang pertama itu tentang pengertian dari PHT. PHT atau yang biasa kita sebut pengendalian hama terpadu adalah suatu konsep atau cara berpikir mengenai pengendalian OPT dengan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan memanfaatkan beberapa taktik pengendalian yang kompatibel. Nah, kawan-kawan, kompatibel di sini artinya yaitu saling berperan dengan keserasian atau sesuai antara satu dengan yang lainnya. Artinya, komponen dari pengendalian ini saling memiliki hubungan satu sama lain. Nah, kawan-kawan, ada 4 prinsip dalam PHT atau pengendalian hama terpadu ini. Yang pertama yaitu budidaya tanaman sehat. Budidaya tanaman yang sehat dan kuat menjadi bagian penting dalam program pengendalian hama dan penyakit. Tanaman yang sehat akan mampu bertahan terhadap serangan hama dan penyakit. Tanaman sehat lebih cepat mengatasi kerusakan akibat serangan hama dan penyakit. Nah, kawan-kawan, prinsip yang kedua yaitu memanfaatkan musuh alami. Nah, pengendalian hayati dengan memanfaatkan musuh alami yang potensial merupakan tulang punggung dari PHT. Dengan adanya musuh alami yang mampu menekan populasi hama, diharapkan di dalam agrosistem terjadi keseimbangan populasi antara hama dengan musuh alaminya, sehingga populasi hama tidak melampaui ambang toleransi tanaman. Jadi, dengan memanfaatkan musuh alami akan terjadi keseimbangan antara populasi hama dan musuh alami. Nah, prinsip yang ketiga yaitu pengamatan dan pemantauan secara rutin. Nah, kawan-kawan, agroekosistem atau yang biasa disebut dengan ekosistem pertanian ini bersifat dinamis karena banyak faktor di dalamnya yang saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, untuk dapat mengikuti perkembangan populasi hama dan musuh alaminya, serta untuk mengetahui kondisi tanaman, harus dilakukan pengamatan secara rutin. Nah, informasi yang diperoleh dari pengamatan rutin ini dapat digunakan sebagai dasar tindakan yang akan dilakukan dalam pengendalian OPT. Nah, yang keempat yaitu petani sebagai ahli PHT. Nah, kawan-kawan, petani harus mempunyai kemampuan dan ilmu mengenai pengendalian OPT, sehingga dengan penerapan PHT ini harus disesuaikan dengan keadaan ekosistem setempat. Rekomendasi PHT hendaknya dikembangkan oleh petani sendiri agar petani mampu menerapkan PHT. Diperlukan usaha pemasaran PHT melalui pelatihan baik secara formal maupun informal. Nah, kawan-kawan, keempat prinsip ini adalah prinsip utama dalam penerapan PHT yang ada di lapangan yang akan dilakukan oleh seorang pengendali organisme pengganggu tanaman atau POPT. Nah, kawan-kawan, PHT sendiri merupakan pengendalian OPT dengan memadukan konsep pengendalian di dalam PHT itu sendiri. Nah, konsep PHT sendiri ada 7 komponen, yang mana memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, mari kita lihat ke-7 komponen tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Nah, komponen yang pertama yaitu pengendalian secara fisik. Nah, pengendalian secara fisik ini yaitu upaya pengendalian dengan memanfaatkan atau mengubah faktor lingkungan fisik sehingga dapat menurunkan populasi hama dan penyakit. Nah, kawan-kawan, contoh pengendalian OPT secara fisik yaitu yang pertama pemanasan dan pembakaran. Ini biasanya digunakan ketika tanaman yang sudah mati
dibasmi dengan cara dibakar supaya bibit-bibit penyakit itu musnah. Yang kedua yaitu pendinginan dan pembasahan. Yang ketiga itu pengeringan. Yang keempat lampu perangkap. Yang kelima radiasi sinar inframerah. Yang keenam gelombang suara. Dan yang ketujuh yaitu penghalang atau pagar. Nah, untuk pengendalian secara fisik ini lebih tepatnya itu penggunaan alat untuk memberantas hama dan penyakit. Nah, kawan-kawan lanjut ke komponen PHT yang kedua yaitu pengendalian secara mekanik. Artinya, pengendalian OPT yang dilakukan secara manual oleh manusia atau petani. Nah, contoh pengendalian OPT secara mekanik yaitu pengumpulan hama dan telurnya ketika kita mengawasi di lapangan atau mengawasi tanaman yang kita tanam. Yang kedua yaitu rogesan, artinya pemotongan pucuk tebu yang terserang penggerak pucuk tebu. Yang ketiga yaitu pemangkasan cabang atau ranting yang sudah terserang penyakit. Yang keempat itu gropiokan, artinya membasmi tikus dengan cara diburu. Yang kelima yaitu pemasangan perangkap untuk memberantas hama. Nah, komponen PHT yang ketiga yaitu pengendalian secara kultur teknis. Artinya, pengendalian OPT melalui sistem bercocok tanam yang tepat sesuai dengan kondisi lahan. Contoh pengendalian OPT secara kultur teknis yaitu yang pertama, mengurangi kesesuaian ekosistem hama dengan melakukan sanitasi, modifikasi inang, dan pengelolaan air. Artinya, kita memodifikasi lahan kita supaya hama dan penyakit itu tidak mau hidup atau beradaptasi dengan lingkungan kita. Yang kedua yaitu melakukan pergiliran tanaman, pemberoan, dan penanaman serempak daerah yang luas. Yang ketiga itu menanam tanaman perangkap. Nah, kawan-kawan, contoh tanaman perangkap ini seperti bunga matahari, babadotan, atau rumput. Nah, kawan-kawan, ini adalah contoh pengendalian OPT secara kultur teknis. Nah, lanjut ke yang keempat yaitu pengendalian dengan varietas tahan, yaitu mengurangi populasi hama dan penyakit menggunakan tanaman yang tahan terhadap hama dan penyakit. Nah, contoh pengendalian OPT menggunakan varietas tahan yaitu yang pertama penggunaan varietas Enpari dan IF16 yang tahan terhadap serangan wereng pada tanaman padi. Yang kedua itu varietas Srikandi, Sukmaraga, dan Bisi yang tahan terhadap hama pada tanaman jagung. Nah, kawan-kawan, itu adalah komponen PHT yang keempat. Kita lanjut ke komponen PHT yang kelima yaitu pengendalian secara hayati. Nah, pengendalian secara hayati yaitu pengendalian OPT dengan memanfaatkan agen sehayati atau musuh alami dari OPT itu sendiri. Nah, contoh musuh alami seperti predator. Predator yaitu serangga yang memangsa serangga hama dengan cara berburu mangsa. Nah, selanjutnya parasitoid. Parasitoid yaitu serangga yang memarasit serangga hama, yang mana parasitoid ini hidup menumpang pada tubuh serangga hama atau inang hingga fase dewasa. Nah, selanjutnya patogen. Patogen yaitu mikroorganisme penyebab penyakit pada serangga hama dan penekan koloni penyebab penyakit pada tanaman. Nah, contoh pengendalian OPT secara hayati yaitu yang pertama menggunakan kumbang koksi atau pemangsa kutu daun, yang mana ini merupakan predator. Yang kedua yaitu Snellinius sp dari famili Braconidae. Ini adalah sejenis serangga untuk mengendalikan ulat gerayak. Ini merupakan parasitoid. Yang ketiga yaitu contohnya bakteri endofit cabai BE2 yang dapat menghambat patogen penyebab penyakit antraknos pada tanaman cabai. Nah, ini kawan-kawan adalah contoh dari patogen. Nah, lanjut komponen PHT yang keenam yaitu pengendalian dengan peraturan regulasi atau karantina. Nah, komponen ini yaitu pencegahan penyebaran atau perpindahan dan penularan organisme pengganggu tanaman melalui kebijakan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Nah, contoh undang-undangnya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Selanjutnya PP Nomor 6 Tahun 1995 tentang perlindungan tanaman. Dan PP Nomor 14 Tahun 2000 tentang karantina tumbuhan. Nah, kawan-kawan, contohnya yaitu dengan peraturan pelarangan pengiriman benih kentang dari Malang ke daerah yang belum terserang nematoda. Nah, ini adalah kasus temuan bahwa di Malang telah terjadi serangan nematoda terhadap tanaman kentang yang ada di Malang. Nah, kawan-kawan, lanjut ke PHT yang ketujuh, yaitu pengendalian secara kimiawi. Nah, pengendalian OPT secara kimiawi yaitu pengendalian OPT dengan menggunakan pestisida, baik itu pestisida sistemik maupun kontak. Pengendalian ini merupakan alternatif terakhir jika pengendalian lain tidak mampu lagi menekan populasi OPT. Nah, kawan-kawan, contoh pengendalian OPT secara kimiawi yaitu menggunakan insektisida dengan berbahan aktif buprofgen dan lambda-cyhalothrin. Nah, bahan aktif ini untuk mengendalikan hama bereng batang coklat pada tanaman padi. Nah, kawan-kawan, itulah sedikit gambaran mengenai salah satu kisi-kisi dari formasi pengendali organisme pengganggu tumbuhan dengan materi penerapan PHT. Semoga sedikit materi ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian dalam menambah wawasan mengenai informasi yang dipilih. Nah, kawan-kawan, jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dari saya dan semangat terus dalam belajar dan menggapai cita-citanya. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.